Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Imaniar Esos MSI yang nanti akan mengampu mata kuliah metode penelitian sosial. Saya ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa dan mahasiswi di mata kuliah metode penelitian sosial. Di awal pertemuan ini akan saya berikan gambaran secara umum mengenai mata kuliah metode penelitian sosial, yang mana mata kuliah ini nantinya akan membahas tentang landasan konseptual ilmu pengetahuan dan penelitian. Kemudian terdapat pula mengenai etika penelitian sosial, orientasi dan objek metode penelitian, ragam pendekatan dalam penelitian sosial, serta langkah-langkah dalam melakukan penelitian sosial. Kemudian dilanjut dengan bagaimana mendesain sebuah penelitian, melaksanakan populasi dan sampel, masalah validitas dan reliabilitas, kemudian juga bagaimana kita mempelajari tentang cara-cara mengumpulkan data penelitian serta teknik atau cara menganalisis dan menginterpretasikan data penelitian. Saudara-saudara sekalian, kita juga nanti akan mempelajari bagaimana cara menulis laporan penelitian yang baik dan benar. Melalui mata kuliah ini, harapannya mahasiswa dan mahasiswi nanti dapat melakukan sebuah kegiatan penelitian di bidang ilmu sosial secara benar dan mampu menulis laporan sesuai dengan kaidah penulisan laporan penelitian. Kira-kira itu pembuka dari saya. Salam kenal, salam hormat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Hari ini di pertemuan ke-12 mata kuliah metodologi penelitian administrasi, kita akan membahas tentang mencari makna dalam sebuah penelitian. Jadi setidaknya kita mengetahui makna dari apa penelitian yang kita gunakan atau kita angkat atau kita tulis nantinya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan ruhnya, nggak sekedar menulis judul tapi belum bisa menemukan ruhnya dari penelitian tersebut. Saya share screen dulu mengenai materi kita pada hari ini. Oke, nah di sini kita berbicara tentang post-positivisme penelitian kualitatif, yaitu mencari makna dalam sebuah penelitian. Jadi apa itu post-positivisme? Yang mana artinya adalah mencari sebuah kebenaran dalam judul penelitian yang nantinya teman-teman tulis kayak gitu ya. Sebentar, saya ada yang baru masuk ini. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui makna dari penelitian kita? Nah, makna dari sebuah penelitian
setidaknya kita harus memahami terhadap objek dari penelitian kita. Nah, misalkan begini, kita melihat sebuah gambar, objek gambar atau lukisan. Jadi seorang peneliti barangkali melihat sebuah objek dalam penelitiannya itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau kita melihat sebuah lukisan, misalkan si A menganggap bahwasannya ada makna tersembunyi dalam lukisan tersebut, misalkan dilihat dari rambutnya. Nah, kemudian atau sedangkan si B memaknai lukisan tersebut dilihat dari background atau latar belakang lukisan tersebut. Kemudian ada yang memaknai dari tatapan matanya. Kemudian dari hidungnya misalkan. Jadi setiap peneliti dalam melihat sebuah objek, saya rasa memiliki atau memandang objek tersebut dengan pengertian yang berbeda-beda dan mempunyai makna yang berbeda pula. Jadi bagaimana kita memaknai lukisan tersebut jika dilihat dari latar belakangnya, kemudian jika dilihat dari pandangan matanya, kemudian jika dilihat dari senyumannya, misalkan seperti itu. Nah, begitu juga dengan penelitian. Jika kita meneliti tentang kebijakan publik, misalkan kayak gitu ya. Nah, dari mana kita bisa melihat dari sudut pandang mana kita memaknai tentang kebijakan publik tersebut. Misalkan dari sudut pandang kesejahteraan, kemudian dari sudut pandang pelayanan terhadap masyarakat. Nah, ini berbeda-beda. Jadi setiap peneliti barangkali mempunyai makna yang berbeda pula walaupun objeknya itu sama. Nah, saya kira teman-teman harus ada rasa yang sudah peka terhadap objek dari penelitian. Kemudian, nah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, barangkali ini sudah sedikit kita agak mengulang kayak gitu ya. Berikut ini adalah mengenai langkah-langkah penelitian dengan melakukan pendekatan kualitatif. Yang pertama yaitu mengenai masalah atau potensi rasa keingintahuan. Nah, ini di awal pernah saya sampaikan, kita sedikit mengulang maksudnya agar bisa tertanam di benak teman-teman mengenai langkah-langkah penelitian. Tentukan masalahnya, kemudian potensi apa yang ingin saudara gali dalam penelitian tersebut. Kemudian teorinya yang kedua, untuk mengenali objek dan analisis data. Kita harus menggunakan teori yang sesuai dengan objeknya. Kemudian langkah berikutnya yaitu bagaimana menentukan key informan atau informan kunci. Kalau di desa misalkan, kalau mengenai pelayanan publik di desa, setidaknya kita menggunakan key informannya itu kepala desa, misalkan seperti itu. Jadi jangan nanti misalkan menggunakan key informannya camat kayak gitu ya. Tetapi walaupun camat itu ada dalam lingkup desa tersebut, karena berada di atasnya, lalu kita jadikan key informan. Tapi yang lebih memahami tentang seluk-beluk tentang pelayanan publik di desa tersebut, ya setidaknya adalah kepala desa itu sendiri. Jadi jangan sampai salah menentukan key informan atau informan kunci. Kemudian langkah berikutnya yaitu penjelajahan umum pada objek. Jadi kita ini semacam sedikit observasi kayak gitu ya.
Di dalam objek penelitian kita harus tahu terlebih dahulu mengenai lingkungan sekitar di objek penelitian kita. Kemudian langkah berikutnya yaitu bagaimana cara pengumpulan data dan analisis selama di lapangan. Nah, jangan lupa selalu membawa yang namanya logbook atau catatan kecil kayak gitu untuk pengumpulan data dan analisis selama di lapangan. Jadi data yang saudara peroleh, yang saudara dapat itu tidak hanya dikumpulkan saja. Tidak hanya nanti dapat data ini kemudian dimasukkan dalam sebuah penelitian, tapi harus ada analisisnya. Nah, ini yang dimaksud dalam penulisan karya ilmiah kayak gitu ya. Jadi data yang diperoleh, apa yang disampaikan oleh informan kunci, kemudian dari narasumber misalkan itu harus dianalisis. Tidak hanya dikumpulkan saja kemudian disampaikan dalam sebuah penelitian. Dia harus ada analisisnya. Kemudian analisis setelah di lapangan itu seperti apa? Nah, kira-kira. Kemudian baru teman-teman bisa, saudara-saudara bisa menentukan tema dari penelitian tersebut. Kira-kira temanya ini apa? Dan setelahnya membuat sebuah laporan. Nah, kira-kira kalau nih Mbak siapa? Elisa Putri. Nah, Mbak Elis dalam judul penelitiannya sudah ditentukan belum mengenai key informannya? Untuk judul saya sepertinya kurang tepat karena kurang masuk di prodi kita nggih, Pak. Gimana untuk judulnya? Judulnya pemberdayaan masyarakat disabilitas di lingkungan kebalenan, Mbak. Pemberdayaan masyarakat disabilitas. Nah, itu nanti key informannya siapa kira-kira? Keinformannya masyarakat disabilitas sendiri, Pak. Nanti saya akan menggali informasi tentang kebutuhan dan kemampuan fisik mereka, jadi nanti untuk pemberdayaannya bisa disesuaikan. Nah, misalkan ada kelompoknya kayak gitu ya? Nggih. Ada kelompoknya yang menaungi saudara-saudara yang disabilitas di kelurahan mana? Kebalenan ya? Nah, Kebalenan. Nah barangkali penyelenggara kelompok tersebut, nah itu bisa dijadikan informan kunci. Jadi dia yang mengetahui tentang seluk-beluknya masyarakat disabilitas. Oke, kemudian saya lanjutkan. Mengenai objek penelitian kualitatif. Jadi kita mengingat bagaimana objek penelitian kualitatif itu ini terdiri dari aktornya, kemudian tempatnya dan aktivitasnya. Seandainya kita berada di tengah-tengah sini segitiga ini di dalam situasi sosial, nah kita harus bisa mencari atau sudah bisa menentukan siapa aktornya atau pelaku dalam nantinya di penelitian kita. Kita kan posisinya ini ada di enggak harus ini ya. Nanti misalkan karena kita bekerja di mana di sebuah instansi atau di desa dan mengangkat judul di desa tersebut, lalu kita ini posisinya ada agak sedikit membela tempat kerja yang kita jadikan objek penelitian. Itu nanti namanya nggak objektif ya kayak gitu ya. Jadi peneliti itu harus posisinya harus objektif. Walaupun kita posisinya ada di tempat bekerja di tempat penelitian kita ya, kita harus memposisikan seperti selainnya sebagai peneliti atau sebagai penulis kayak gitu. Jadi kita posisinya harus benar-benar objektif. Kita harus tentukan dalam penelitian kualitatif itu setidaknya kita harus sudah menentukan aktor atau pelakunya.
kemudian tempatnya itu di mana dan apa kegiatannya, aktivitas apa yang dilakukan dalam penelitian kita. Kemudian saya lanjutkan ke slide berikutnya. Kalau ini kita ingat saja tentang mengenai objek penelitian, ya istilahnya kita ingat dengan apa kayak gitu ya. Jadi aktornya, place-nya, dan aktivitasnya. Pelaku atau tempat dan aktivitas apa saja yang dilakukan. Nah, kemudian saudara-saudara sekalian, mengenai judul atau masalah sebelum dan sesudah masuk dalam objek penelitian. Nah, kita harus bisa mengira-ngira posisi peneliti itu dalam permasalahan sebuah penelitian yang akan kita angkat. Misalkan sebuah masalah sebelum masuk dalam objek peneliti. Outputnya nanti, nah ini nggak harus tetap ya, nggak harus tetap, bisa jadi mengalami perubahan, bisa berkembang kayak gitu. Jadi masalah sebelumnya ada masalah, kemudian saudara lakukan sebuah penelitian. Nah, nantinya jika penelitian itu sudah selesai atau mendapatkan sebuah temuan, nah permasalahan itu bisa dijadikan 3 kategori, bisa tetap, bisa berkembang, atau bisa berubah. Nah, ini tergantung pada saudara melakukan sebuah penelitian tersebut. Kalau tetap berarti ini sesuai kayak gitu ya. Kemudian barangkali juga bisa jadi masalah tersebut bisa mengalami perkembangan, atau juga masalah tersebut setelah saudara teliti akan mengalami sebuah perubahan. Nah, ini riwayat sebelum dan sesudah saudara melakukan sebuah penelitian. Harus ada apa nanti keluarannya kayak gitu, hasilnya bagaimana. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian mengenai sampel, sumber data, purposif, dan snowball. Nah, ini sumber data yang banyak digunakan, yaitu mengenai sumber data, purposif, dan snowball. Jadi ada informan itu memberikan arahan ya kepada peneliti, setidaknya harus dalam penelitian saudara itu diberikan yang namanya arahan oleh informan kunci. Misalkan, coba saudara mengenai penelitian saudara, barangkali saudara juga bisa mewawancarai si B. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi ada arahan dari informan kunci ke informan untuk mendapatkan informasi yang update juga dari informan lain. Itu yang dinamakan dengan snowball. Nanti seandainya saudara meneliti mengenai pelayanan publik di sebuah desa, sedangkan misalkan Pak Kadesnya baru nih, ternyata Pak Kadesnya kalau mengenai pertanyaan yang terlalu dalam atau di luar ranah kemampuan Pak Kepala Desa yang baru, barangkali di situ Pak Kadesnya memberikan arahan. Kalau masalah itu coba saudara juga ambil informasi dari Pak Sekdes, misalkan seperti itu. Nah, itu yang dinamakan dengan purposif kayak gitu. Jadi diberikan sebuah arahan, bercabang jadinya kayak gitu ya, mengenai informan kuncinya, agar data yang saudara peroleh, sumber data yang saudara peroleh itu benar-benar akurat. Begitu juga dari informan-informan atau wawancara yang dilakukan kepada masyarakat atau
masyarakat yang menikmati tentang pelayanan publik. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kemudian mengenai saya lanjutkan dengan teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif kayak gitu ya. Jadi setidaknya kita melakukan yang namanya observasi terlebih dahulu, observasi partisipan. Kita turun ke lapangan, terjun ke lapangan, melihat situasi sekitar, apakah sudah sesuai masalah-masalah yang saya sampaikan dengan kondisi-kondisi di lokasi penelitian. Nah, kemudian wawancara, kita lakukan wawancara, pada siapa kita tentukan menggunakan teknik wawancara, kemudian menentukan informannya siapa. Nah, jangan lupa ini apa namanya mendokumentasikan. Ini yang kelihatannya yang terlihat sepele, tapi banyak tidak dilakukan oleh mahasiswa yang melakukan sebuah penelitian. Dokumentasi ya baik berupa foto, kemudian juga ini apa namanya rekam suara. Nah, itu juga berupa sebuah dokumentasi. Untuk selanjutnya, nah kalau model Spratly yang seperti ini, tadi ada beberapa model yang saya sampaikan. Kalau modelnya Spratly ya ada analisis domain, kemudian taksonomi, kemudian komponensial dan kultural. Jadi di sini teman-teman bisa apa namanya? Bisa mengartikan kalau domainnya menggunakan analisis domain itu yaitu untuk mendapatkan gambaran umum tentang objek yang diteliti. Kemudian kalau menggunakan terus taksonomi itu domain yang telah dipilih dijabarkan ke yang lebih rinci, kemudian yang komponensial menemukan ciri spesifik pada setiap struktur dengan mengkontraskan antar elemen. Dan kultural itu menemukan hubungan antara domain dan domain dengan keseluruhan. Ya, silahkan menggunakan metode yang mana, apakah menggunakan modelnya Spratly atau menggunakan modelnya Mills dan Haberman. Feren ada Feren? Ya, Pak. Oke, ya, Pak. Kira-kira dalam proposal penelitian kamu dalam menentukan key informan itu seperti apa? Kan rencananya saya itu kan mau mengangkat ini analisis digitalisasi terhadap pelayanan publik. Lebih difokuskan di program Smart Kampungnya sih, Pak. Jadi dampak digitalisasi terhadap Smart Kampung itu seperti apa? Nah, jadi untuk key informasinya yang pasti pemerintah desa setempat, selain itu juga masyarakat setempat. Akan tetapi saya mengambil di beberapa titik di Banyuwangi, karena saya lingkupnya Kabupaten Banyuwanginya, Pak, bukan desanya. Menurut Pak Dimas gimana? Di seluruh kabupaten, enggak, maksudnya memang bagus kalau lingkupnya itu kabupaten memang bagus, tapi kalau apa namanya ya, untuk mahasiswa S1 barangkali agar tidak menyulitkan penelitiannya nanti, lingkupnya itu lebih diperkecil lagi kayak gitu. Kalau kecamatan barangkali itu kan sudah sangat luas. Nah, kita lebih objeknya lebih dipersempit lagi, misalkan di sebuah desa. Kalau di Kabupaten Banyuwangi, kita siapa nanti yang menentukan untuk menentukan informan kuncinya kayak gitu kan? Misalkan mengenai digitalisasi, oh ada Pak dari Kominfo misalkan, atau dari Kepala Dinas Kominfo.
Nah, saya rasa untuk mewawancarai yang namanya informan kunci, apalagi kepala dinas, itu kan tidak mudah. Apakah gitu. nantinya itu tidak, ya kalau menurut saya itu bagus, tapi dalam perjalanannya nanti apakah tidak khawatir dalam atau kesulitan dalam mewawancarai yang namanya ke-informan kayak gitu. Digitalisasi apa? Pelayanan publik ya? Iya Pak, tapi saya ya Pak, dikhususin di program Smart Kampungnya kan. Smart Kampung kan inovasi terbaru yang penerapan digitalisasinya itu terlihat seperti itu loh Pak. Kalau Smart Kampung kan setiap desa itu kan ada kayaknya. Iya. Nah, saya rasa Smart Kampung yang paling bagus di Banyuwangi itu di mana? Di desa mana? Ini sih Pak, di desa Glaga. Datanya ada enggak? Kalau Smart Kampung yang paling bagus itu sesuai dengan prestasi yang diperoleh itu ada di ini ya, Kecamatan Licin. Oh ya, Taman Sari ya Pak ya? Gimana? Taman Sari sama Kampung Nah, Anyar. Taman Sari. Itu sebenarnya ada Kampung Anyar itu juga Pak, sebagai percontohan seluruh kabupaten di Indonesia. Kampung Anyar Pak. Jadi kita menentukan objek penelitian kita juga harus berbasis pada data. Misalnya Kampung Anyar, kemudian Taman Sari. Nah, itu kan yang memperoleh ini ya, prestasi atau penghargaan dalam pengelolaan Smart Kampung misalkan. Nah, oke, kira-kira itu ya. Baik, terima Pak, kasih semuanya atas kehadirannya. Ini waktunya sudah kurang 2 menit lagi. Jadi saya akhiri, mungkin minggu depan kalau tidak ada kendala kita kembali kepada jadwal semula yaitu jam 18.00. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Pak.